ini sampai sore sesinya ya. Cuman memang yang kedua ini masih sampai jam 12. Jangan lupa Bapak Ibu mengisi presensi atau kehadiran di sistem link login peserta masing-masing ya. Dan Mas Agam ini salah satu instruktur di Hal Institute Bapak Ibu. Beliau juga auditor halal ya. Pengalamannya juga sudah cukup banyak ya, banyak ya, nasional dan internasional ya. Silahkan nanti Bapak Ibu ya mencermati ya penjelasan beliau. Silahkan Mas Agam. Oke, iya. Oke, ya izin salam dulu ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Alhamdulillah sih semangat ya Bapak Ibu ya masih pagi ini soalnya. Ya, izin Bapak Ibu suara saya terdengar jelas soalnya tadi bandwidthnya kurang bagus. Jelas Pak, jelas. Jelas, Mas. Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Jelas Oke, Pak. iya. Oke, karena perkenalannya sudah dikenalkan Bu Elia ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya diamanahi oleh Halal Institute untuk menyampaikan, memfasilitasi, kemudian ini ya, ya sedikit membantu menjelaskan tentang unit kompetensi auditor halal unit 1 sampai unit 4. Cuma yang ini sampai jam 12 ya, unit kompetensi 1 dulu ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, ya sama ya Bapak Ibu ya. Eh, Seperti kita ini di industri seperti itu sebelum melaksanakan audit atau pelaksanaan asesmen seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sebelum pelaksanaannya itu berarti kita harus membuat suatu perencanaan seperti itu, melakukan perencanaan audit dan sumber daya auditnya juga. Jadi ya, itu ya Bapak Ibu ya, melakukan perencanaan audit sesuai dengan ini ya pedoman asalnya juga ya ISO 19011 dan konsep PDCA ya Bapak Ibu ya, konsep PDCA Plan Do Check dan Action seperti itu. Nah, di unit kompetensi 1 ini kita ada di tahapan P-nya atau tahapan plan-nya seperti itu, merencanakan audit dan juga sumber daya audit yang kiranya akan apa kita gunakan saat audit sertifikasi halal ke pelaku usaha. Oke. Oke, ya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti penugasannya ya tadi nggak jauh-jauh dari membuat rencana audit dan mempersiapkan sumber daya audit. Nanti diberikan studi kasusnya ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi intinya kalau masuk ke unit kompetensi ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus mempunyai tadi cukup pengetahuan atau cukup knowledge ya, cukup pengetahuan ya terkait tadi SJPH, terkait dengan titik kritis kehalalan bahan dan produk, kemudian terkait regulasi sertifikasi halalnya juga, seperti itu. Keterampilan membuat rencana audit, keterampilan membuat laporan audit, seperti itu. Sikap kerja misalkan ya sikap kerja kita menerapkan kode etik auditor halal seperti itu ya Bapak Ibu ya, menerapkan kode etik auditor halal sebagai sikap kerja kita. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya kalau pelatihan berbasis kompetensi itu Bapak Ibu dinyatakan lulus, berarti ya Bapak Ibu sudah memenuhi aspek pengetahuan, skill, dan juga sikap kerja ataupun attitude-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dinyatakan lulus pelatihan, lulus uji kompetensi, seperti itu berarti ya harus memenuhi tiga aspek ini. Aspek pengetahuannya, skillnya, dan juga attitude ataupun sikap kerjanya itu juga. Oke, lalu iya ini untuk judul judul unit kompetensinya. Ya, ini untuk outline-nya ya, Bapak Ibu ya. Oh ya, ini untuk outline-nya ya. Outline untuk unit kompetensi yang pertama, kita menyusun rencana auditnya, menyusun agenda audit ya Bapak Ibu ya, menyusun agenda audit, lalu kita menyiapkan sumber daya auditnya yang sekiranya disiapkan seperti itu untuk audit
pelaku usaha yang memang mendaftarkan sertifikasinya ke LPH Bapak Ibu. Oh ya, jangan lupa presensi ya Bapak Ibu ya, presensi di tiap materi diklik di sistem Halal Institutnya masing-masing. Jangan lupa presensi. Oke. Iya, rencana audit ya, rencana audit ya. Jadi nanti rencana audit itu sebenarnya form-form juga ya, Bapak Ibu ya, form yang nantinya itu isinya ada agenda audit, kemudian ada tujuan auditnya apa, jenis produknya apa, ruang lingkupnya apa, seperti itu, metode auditnya seperti apa. Nah, itu nanti dijelaskan di formulir rencana audit dibuat berdasarkan proses bisnis perusahaan. Ya berarti ya itu ya Bapak Ibu ya disesuaikan dengan ruang lingkup perusahaannya seperti itu dibuat sesuai ruang lingkup perusahaannya. Misalkan audit ke mana? Audit ke rumah potong hewan, rumah potong unggas. Nah, itu biasanya kan penyembelihannya dari malam menuju tengah malam ya, Bapak Ibu. Jadi membuat rencana auditnya berarti ya dari malam menuju tengah malam itu tadi karena paginya kan daging-daging hasil sembelihan rumah potong hewan, rumah potong unggasnya sudah harus ada di pasar ya. Jadi kalau untuk audit RPU, RPH, nah itu ini ya Bapak Ibu ya dari malam menuju pagi seperti itu ya. Kalau memang untuk industri yang biasanya yang 9 to 5 ya Bapak Ibu ya yang memang jadwalnya memang hari kerja seperti itu jam 8 sampai jam 5. Nah, itu penjadwalan atau rencana auditnya bisa dibuat jam 8 sampai jam 5. Seperti itu. Oke, nah tadi identifikasi titik kritis yang akan diaudit seperti itu. Ya, tadi sudah dibahas untuk titik kritis halal makanan minuman ya Bapak Ibu ya oleh Bu Titis detil. Jadi yang kriteria bahan yang nggak saya jelaskan lagi. Nah, misal kalau kriteria proses mungkin di penyembelihan tadi ya Bapak Ibu ya di kriteria proses penyembelihan. Ya berarti kalau penyembelihan halal berarti proses hewannya hanya mati karena proses penyembelihan. Penyembelihan memotong menyembelih atau mengkat bagian arteri karotis, vena jugularis, kemudian memotong ap- apa namanya kerongkongan, memotong kerongkongan dan juga saluran nafas seperti itu. Ya, nanti dicek lagi ya Bapak Ibu ya di fatwanya arteri karotis, vena jugularis, kemudian esofagus dan juga memotong tadi saluran nafas. Nah, kemudian proses, misal ada stunning, ada pemingsanan juga di rumah potong hewannya, berarti ya pemingsanan tidak boleh mengakibatkan kematian pada hewannya juga ya, Bapak Ibu ya. Itu ada di kekaban atau di SNI penyembelihan ruminansia atau penyembelihan unggas halal. Fasilitas dia halal dedicated atau sharing facility. Ya, halal dedicated hanya untuk produk halal saja. Kalau sharing facility berarti fasilitasnya menghasilkan produk yang tidak disertifikasi atau menghasilkan produk yang mungkin dia najis sedang seperti itu ya. Jadi bisa dua kemungkinan ya Bapak Ibu ya untuk fasilitas produksi ya. Dia bisa halal dedicated ataupun sharing facility menghasilkan produk yang sertifikasi halal dan tidak disertifikasi halal seperti itu. Karena industri ya itu ya Bapak Ibu ya eh, bermacam-macam, bermacam-macam proses bisnisnya juga. Oke, kemudian ya sama ya diperkirakan waktunya untuk masing-masing aktivitas, lalu ya disesuaikan proses produksi, jadwal aktivitas yang berhubungan diberikan sebelum jadwal audit. Nah, untuk ini ya, untuk khususnya ya Bapak Ibu ya, rencana audit halal, rencana audit sertifikasi halal untuk produk kopi luwak, untuk produk vaksin, untuk produk sarang burung walet, seperti itu untuk RPH, RPU. Nah, itu rencana auditnya harus uh, ini ya didampingi oleh syariah expert atau tenaga
ahli dari Komisi Fatwa MUI provinsi setempat seperti itu, atau Komisi Fatwa dari MUI pusat untuk mendampingi prosesnya, karena di situ ada proses pencucian syar'i ya, seperti itu, ada pencucian tathir syar'i yang perlu dipastikan oleh tenaga di sama ya Bapak Ibu ya masyarakat. Oke, oke, nanti nanti langsung contohnya aja ya Bapak Ibu, ini kan hanya eh, pengantar seperti itu. Oke, ya ini untuk manfaatnya rencana audit. Nah, ini hanya memastikan aja ya Bapak Ibu ya, bagian-bagian yang memang itu titik kritis sudah Bapak Ibu cek. Nah, itu yang pentingnya memastikan 5 kriteria SJPH yang sudah dijelaskan kemarin juga sudah Bapak Ibu cek ya. Oke, nah ini yang ini nanti bahan-bahan yang akan diisi ya Bapak Ibu ya di form rencana auditnya, nanti diberikan studi kasus seperti itu. Tujuan auditnya verifikasi pemenuhan kriteria SJPH atau verifikasi kesesuaian kriteria SJPH di PT apa. Nah, nanti dituliskan. Ruang lingkup audit, jadi ruang lingkup audit ya Bapak Ibu ya, untuk mudahnya menjawab ruang lingkup audit sertifikasi halal tadi dikembalikan ke regulasi KMA 944 atau KMA 748. Jadi ruang lingkup audit halal atau kategori produk, jenis produknya itu sama ya Bapak Ibu ya, ruang lingkup audit halal itu namanya jenis produk atau kategori produk. Nah, itu mesti ini ya Bapak Ibu ya, mesti sudah bisa membedakan, oh kalau perusahaan ini, jadi jenis produk atau ruang lingkup audit itu menentukan nanti outputnya ya Bapak Ibu ya, output sertifikasi halalnya. Jadi jenis produk ruang lingkup audit halalnya misal ada 2, berarti nanti sertifikasi halalnya juga ada 2 seperti itu. Ruang lingkup audit halalnya ada 1, berarti nanti apa namanya output luaran sertifikat halalnya juga 1. Nah, ini kalau contohnya seperti ini yang pernah saya kerjakan ya, misal eh, jadi produknya itu ada kayu manis bubuk berbagai macam ini ya, kayu manis bubuk berbagai macam merek, sama ada produknya satu industri menghasilkan kayu manis bubuk sama memproduksi oleoresin atau minyak kayu manis. Nah, itu berarti ruang lingkupnya 1 atau 2 ya Bapak Ibu, meskipun bahan-bahannya sama-sama dari kayu manis. Ruang lingkupnya 1 atau 2 ya Bapak Ibu ya. Dua. Dua, Pak. 2, oke. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa, meskipun sumber bahannya sama, kayu manis, tapi karena jenis produk ruang lingkupnya tadi ada 2 ya. Kalau yang apa tadi, kayu manis bubuk masuk ke jenis produk rempah, kalau yang oleoresin masuk ke jenis produk minyak dan olahannya seperti itu. Nah, sehingga ruang lingkupnya tadi juga ada 2 seperti itu. Nah, sama nanti kalau misalkan auditnya produk kosmetik ya seperti itu ya Bapak Ibu ya, ada misal ada sabun mandi, ada sabun cuci piring, ada sabun apa? Sabun deterjen untuk pakaian seperti itu. Deterjen untuk satu industri menghasilkan sabun mandi, sabun cuci deterjen, sabun cuci piring, sabun cuci tangan. Nah, kalau yang produk yang saya sebut tadi, ruang lingkup atau jenis produknya ada berapa ya Bapak Ibu ya? Ada sabun mandi, sabun cuci piring, sabun deterjen pakaian, sama sabun cuci tangan. Nah, itu ruang lingkup atau jenis produknya ada berapa Bapak Ibu?
Coba menjawab mungkin dua nggih Pak Agam. Oh ya, dua betul. Yang satu kalau sabun mandi apa, Bu? Kalau sabun mandi tadi dicampur jadi satu kategori dengan sabun cuci tangan, sedangkan untuk yang deterjen tadi saya di satu deterjen pakaian kalau nggak salah tadi sama satunya saya kurang. Oh ya, ya, ya betul ya Bu. Dua ruang lingkup juga ya. Oke, ya terima kasih banyak. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua ruang lingkup seperti itu. Jadi kalau sabun mandi dia masuknya kosmetik ya Bapak Ibu ya. Kalau sabun mandi masuknya ke kosmetik, kemudian tadi ada sabun cuci tangan, sabun deterjen, sama sabun cuci piring. Nah, itu masuk ke jenis produk perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan jenis produk berdasarkan tadi KMA 944 ataupun KMA 748. Kalau KMA 944 itu untuk makanan minuman, KMA 748 untuk yang di luar non makanan minuman ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, jadi kalau nggak hafal nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya, tidak hafal nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu pegang regulasinya yang KMA 944 tahun 2024 dan Keputusan Menteri Agama 748 tahun 2021. Ya, oke. Ya nanti saat audit ya yang dikunjungi ya ini ya Bapak Ibu ya pabrik-pabriknya. Kemudian kalau dia menggunakan fasilitas pihak ketiga ya, menggunakan fasilitas pihak ketiga, misalkan saat saya audit ke Singapura ya Bapak Ibu ya, itu produknya cleaning agent untuk industri makanan minuman hanya saja untuk membuat apa? Untuk membuat dia dari bahan cair menjadi aerosol. Nah, dia menggunakan fasilitas pihak ketiga dari pabrik lain untuk mengubah tadi bahan cairnya menjadi aerosol sehingga cleaning agentnya seperti tinggal disemprot-semprot saja seperti itu. Nah, itu juga bisa case-nya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Lalu kalau ada gudang eksternal, ada gudang dari pihak ketiga, nah itu juga dipastikan juga. Nah, ya berarti kalau ruang lingkup fasilitas ya Bapak Ibu ya, ruang lingkup fasilitas berarti yang akan dikunjungi. Ya kemarin ada ya di pretestnya ya ruang lingkup yang dikunjungi untuk restoran berarti ya dari central kitchennya dulu ya Bapak Ibu ya, dari central kitchennya dulu atau dapur pusatnya yang mengolah bahan mentah menjadi bahan produk setengah jadi seperti itu ya di central kitchennya dulu. Kalau ada dapur cabang ya dapur cabangnya juga masuk di audit juga. Kemudian di outlet-outletnya biar supaya tinggal manasin atau itu ya untuk pengolahan lagi produk setengah jadinya menjadi produk yang siap disajikan. Ya kalau ada gudangnya juga dicek seperti itu. Ya berarti tadi ada central kitchen, outlet, gudang, dapur cabangnya seperti itu. Ya berarti kalau outletnya, ya jadi kalau restorannya outletnya ada 10, ada 20 atau berapa ya berarti semuanya dicek, semuanya diaudit ya Bapak Ibu ya seperti itu. Oke, ya metode audit ya kombinasi ini semua ya Bapak Ibu ya kombinasi dari semua metode auditnya. Ya, ada wawancara, review dokumen, rekaman, observasi nanti proses produksinya seperti apa, proses pencuciannya seperti apa, cek fisik kemasannya, ya frekuensi audit lebih dari 1 hari audit tadi ya tergantung jumlah bahan kritisnya, tergantung outletnya ada berapa, jumlah pabriknya ada di mana-mana saja. Kalau jasa logistik misalkan gudang cabangnya ada di mana saja, pool distribusi atau pool truknya ada di mana saja kalau yang jasa distribusi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa lebih dari 1 hari kalau memang fasilitasnya banyak, jumlah bahan kritisnya atau jumlah produknya juga banyak seperti itu. Iya, ini untuk isi rencana audit. Ya, kalau yang ini versi sederhananya ya, Bapak Ibu ya, versi sederhananya.
Nah, ya kita ini ya langsung coba ke formnya aja kali ya. Oke, formnya. Jadi intinya untuk sebentar. Ya udah ya. Rencana audit juga yang saya kerjakan aja ya, Bapak Ibu ya, yang pernah saya kerjakan. Iya, contoh rencana audit. Ini bukan nomor STTD ya, nomor nomor registrasi. Iya, nanti iya rencana audit halal ya. Contoh ya Bapak Ibu ya, sertifikasi ya jenis sertifikasi sudah harus tahu ya di awal ya Bapak Ibu ya. Kalau baru dia perusahaannya baru pertama kali meregistrasi sertifikasi halal. Pengembangan berarti perusahaannya sudah ada sertifikat halal, sudah ada sertifikat halalnya, hanya saja menambah menambah ruang lingkup baru, misalkan menambah produk baru, nambah fasilitas baru seperti itu. Nah, itu masuk ke pengembangan, namun dia sudah ada sertifikat halal sebelumnya seperti itu. Tinggal hanya nambah ruang lingkup produk baru atau mungkin fasilitas atau cabang outlet baru misalkan. Ya, contoh nama perusahaan PT PHI, alamat alamat kantornya di mana, alamat kantor pusatnya di mana ditulis, ya tanggal audit contoh, tanggal sekian, tujuan, verifikasi, kesesuaian, penerapan SJPH sesuai dengan 5 kriteria atau verifikasi penerapan SJPH di PT PHI. Nah, itu juga bisa. Standarnya ini ya Bapak Ibu ya, standarnya kekebalan ya kemarin 5 kriteria SJPH yang kemarin kekebalan BPJPH 20 tahun 2023. Nah, kalau yang auditnya RPH, rumah potong unggas, rumah potong hewan, nah itu ada lagi ininya ya, kekebalan 77 atau kekebalan 78 seperti itu. Nah, lingkup audit tadi di jenis produk yang ada di KMA ya, Bapak Ibu ya, di KMA 944 produk bakery. Ya, ini lokasi audit bakerynya ada di mana saja. Nah, ini ada di, ya berarti kalau ada 10 tempat, dapur pusatnya, ada dapur-dapurnya juga di tempat lain ya, berarti ya di audit semua. Ya, lokasi audit, ini tim auditnya saya sama teman saya ya. Oke, dokumen, manual prosedur, SOP, instruksi kerja sebagainya. Nah, yang ini nggak usah diubah-ubah ya, Bapak Ibu ya. Bagian dokumen, bagian fasilitas, metode audit, distribusi laporan. Nah, ini nggak usah diubah. Ketua tim auditnya tanda tangan, kita auditornya tanda tangan. Iya, ya sama ya, Bapak Ibu ya. Di dibuka opening meeting seperti itu. Jadi intinya rencana audit itu ini ya Bapak Ibu ya. Simpelnya harus ada opening meeting, simpelnya harus ada opening meeting, verifikasi, verifikasi 5 kriteria SJPH itu, verifikasi 5 kriteria SJPH itu yang sudah didiskusikan di hari pertama, verifikasi 5 kriteria SJPH, kemudian ya ada istirahatnya juga ya Bapak Ibu ya, ada breaknya juga. Sama kalau sudah verifikasi 5 kriteria itu ya sudah diakhiri dengan closing meeting. Seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk mudahnya. Nah, ini contoh opening meeting, pembukaan, perkenalan, tim audit, penyampaian tujuan ruang lingkup, lalu verifikasi ya tadi ya 5 kriteria yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, karena ini di central kitchennya dulu, di dapur pusatnya dulu, lalu ke ini, lalu ke ini ya, kalau memang
bakery-nya tadi ada outlet-outletnya, ya sudah di ini ya, ya outlet-outletnya juga di audit hanya saja setelah dari central kitchen. Karena kan kalau bakery gitu kan ini ya baru apa, kayak baru setengah jadinya gitu, apa apa namanya ya, baru baru kayak cake-nya gitu, baru kayak cake-nya gitu, tapi kayak belum dihias ya Bapak Ibu ya, belum dihias atas-atasnya, belum di garnish seperti itu. Nah, ini baru cake polosannya aja. Nah, di outlet kan karena ada proses garnish dan sebagainya. Nah, outletnya juga dikunjungi. Ya, outletnya yang searah aja ya, Bapak Ibu ya, searah dari dapur pusatnya. Lanjut ke outlet-outlet selanjutnya. Ya, lalu closing meeting di hari ketiga. Ya, closing meeting penyampaian temuan-temuan audit, penyampaian kesimpulan hasil auditnya juga. Lalu kemarin kalau ada di pretestnya ya Bapak Ibu ya, penyampaian prosedur keluhan dan banding. Nah, itu juga disampaikan saat closing meeting. Nah, itu contoh ya Bapak Ibu ya, contoh yang eh, saya kerjakan ya ini. Ya contoh lagi yang saya kerjakan juga. Ya, ini yang audit saya ke Eropa ya, Bapak Ibu ya. Oke, ya sama kayak tadi, cuma ini mohon maaf bahasa Inggris karena rencana auditnya ke Eropa ya. Rencana audit ini sama sertifikasinya baru, company name-nya apa, ditulis, jenis produknya tadi, kemudian skop PPH, skop proses produk halal yang nantinya dikunjungi, standarnya sama ya tadi ya, Kepkaban BPJPH, Kepkaban 20 2023, sama tujuan audit, verifikasi kesesuaian pemenuhan kriteria SJPH sama. Ya auditornya saya sendiri, berhubung nggak banyak produknya sama pabriknya cuma satu. Ya, sama ya Bapak Ibu ya, activities ya mulai jam 9 opening meeting, verifikasi 5 kriteria ya Bapak Ibu ya, 5 kriteria tadi, komitmen tanggung jawab, verifikasi dokumen pendukung kehalalan bahan, fisik bahannya juga dicocokkan, seperti itu. Verifikasi proses produk halal, produk, evaluasi pemantauan, bukti internal audit, dan manajemen review. Closing meeting. Nah, di sini closing meetingnya jam 4 karena di sana jam 4 sudah pulang ya Bapak Ibu ya, di di Finland itu jam 4 juga sudah harus pulang, sehingga ya closing meetingnya ya di jam 4 itu. Iya, selesai. Ya sama tadi ya, kalau ada apa, biar nggak bolak-balik minta dokumen ya, nambah day 2 untuk verifikasi kalau ada dokumen atau rekaman yang sekiranya mau langsung direvisi. Nah, ini kalau untuk luar negeri ini ya Bapak Ibu ya, tapi kalau untuk dalam negeri cukup finish sampai sini saja sudah cukup, karena kan pasca audit pasti juga apa, revisi langsung ke auditornya. Oke, nah ini ya Bapak Ibu ya, nanti nanti Bapak Ibu membuat rencana audit seperti ini ya, nanti contohnya saya share ya di grup ya Bapak Ibu ya. Oke, yang penting saya sudah menjelaskan dulu. Jadi intinya rencana audit ini ada nama perusahaannya, ada ruang lingkupnya sudah bisa kita tentukan, tujuan auditnya, kemudian metode auditnya dan agenda-agenda auditnya. Nah, semisal ada pengambilan sampel untuk analisis lab, berarti pengambilan sampelnya juga masuk ke ini agenda auditnya ini. Tapi nanti yang ngambil sampel cukup itu aja ya Bapak Ibu ya, ngambil sampel cukup petugas laboratorium yang memang bekerja sama dengan LPH. Atau kalau memang Bapak Ibu punya kemampuan, ada kompetensi pengambilan sampel, ya bisa langsung Bapak Ibu yang lakukan pengambilan sampel. Ya, tadi rencana audit ya Bapak Ibu ya, rencana audit. Lalu tadi ada ini kan ya, ada sumber daya audit yang harus disiapkan.
Iya, ini sumber daya auditnya ya, Bapak Ibu ya. Surat tugas jangan lupa minta ke admin atau bagian sekretariat di LPH-nya. Jadi harus bawa surat tugas audit ya, Bapak Ibu ya. Daftar periksa audit, checklist audit sesuai dengan kategori produknya, sesuai dengan ruang lingkup produknya, audit audit RPH. Jangan membawa checklistnya untuk industri umum. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi membawa checklist audit sesuai dengan ruang lingkup auditnya. Checklist auditnya biasanya tiap LPH sudah ini ya Bapak Ibu ya sudah punya ya Bapak Ibu ya seperti itu sudah punya. Jadi Bapak Ibu ya tinggal jalan aja seperti itu. Tinggal jalan uh, dari checklist audit yang sudah dibuat oleh bagian manajemen mutunya LPH. Nah, lalu daftar hadir audit ya, ini ya Bapak Ibu ya, daftar hadir audit untuk opening, closing, alat tulis kantor juga ya auditor modal modal sendiri ya Bapak Ibu ya, alat tulis kantor jangan nanti saat audit minjem ke auditinya, minjem pulpen atau apa diusahakan prepare sendiri ya Bapak Ibu untuk ATK-nya. Audit luar kota, luar negeri, nah ini juga disiapkan. Ya kalau dulu audit online ada ya Bapak Ibu ya, cuma untuk dari BPJPH ya sekarang auditnya tatap muka semua seperti itu. Karena kalau dulu kan COVID ya Bapak Ibu ya COVID, jadi ada audit virtual seperti itu. Jadi auditnya online karena dulu COVID. Cuma untuk saat ini dari BPJPH menekankan ya semua audit tatap muka ya Bapak Ibu ya audit ya onsite semua. Audit luar negeri diperhatikan juga visanya ya Bapak Ibu ya diperhatikan juga visanya single atau multiple ya jangan sampai uh, visanya single sudah kepakai berangkat ternyata disuruh orang imigrasinya pulang lagi ke rumah. Nah itu sayang ya wasting time dan money ya Bapak Ibu ya jadi harus dicek dulu visanya Bapak Ibu single atau multiple seperti itu ya jangan jadi kayak teman saya visanya single ternyata udah kepakai disuruh pulang lagi sama orang imigrasinya sehingga nggak bisa berangkat di hari yang ditentukan. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Tuh notnya. Ya, ini kalau ini aja ya. Kalau ini untuk pengetahuan aja ya Bapak Ibu ya. Kalau ada pengambilan sampel dia bentuknya apa? Cair atau padat. Nah ini equipment atau alat-alatnya yang sekiranya dibutuhkan ya nggak perlu dihafal ya Bapak Ibu ya karena untuk in realnya sendiri ya yang melakukan memang petugas pengambilan sampelnya dari laboratorium halal yang sudah terakreditasi. Jadi Bapak Ibu cukup fokus ya tadi audit penerapan SJPH-nya aja karena ya tadi audit penerapan SJPH-nya aja juga udah banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ketambahan ngambil sampel juga takutnya nggak fokus. Iya, oke, terima kasih. Nah, berarti ya nanti di list ya Bapak Ibu ya nanti di form form rencana auditnya eh, ngomong apa saja yang dipersiapkan untuk apa sumber daya audit yang disiapkan, surat tugas, daftar periksa audit, daftar hadir audit, ATK dan sebagainya. Nah, ini nanti dituliskan di form rencana auditnya. Oke, iya. Sementara ini unit satu hanya seperti ini ya Bapak Ibu ya, membuat rencana audit dan menyiapkan sumber daya audit. Iya, izin. Iya, contoh nanti di share ya Bu Nur Faizah ya, tenang aja nanti saya share. Iya. Oh ya, Bu Ika ada pertanyaan silakan. Terima kasih Pak Agam. Yang barusan Pak tentang apa alat-alat untuk pengambilan sampel itu apakah di LPH ada kitnya? Misalnya kalau mau mengaudit makanan ada kit apa Oh, saja yang harus dibawa. oh Nanti kalau ya. mau mengaudit plastik apalagi Oh gitu. ya, oh ya Bu Ika, siap. Iya, jadi sebenarnya kit-kit itu yang menyediakan itu ya Bu Ika ya, laboratorium yang memang
kerjasama dengan LPH-nya Bu Ika nanti seperti itu ya. Kalau kit-kit itu biasanya untuk itu Bu untuk uji cepat yang daging itu, nah itu biasanya yang dipakai itu ya untuk yang kit untuk uji cepat itu. Nah itu yang ya, itu Bu Ika biasanya nanti dibantu disiapkan oleh personil laboratorium yang memang kerjasama dengan LPH-nya Bu Ika. Kalau kit-kit itu biasanya dipakainya untuk yang daging ini sesuai dengan ini apa nih? Oh ya, keputusan Komisi Fatwa Fatwa MUI 80 tahun 2022 ya ini ya tentang bahan atau produk yang dilakukan uji laboratorium. Nah, ini berarti misal produk olahan daging, jenis uji, jenis ujinya, ya ini rapid test tadi yang kit-kit itu ya Bu Ika ya, rapid test imunokromatografi untuk deteksi protein spesifik babi untuk contoh produknya ini. Nah, untuk terkait laboratorium halal lengkapnya, nanti di materi besok ya, materi besok seperti itu oleh Bu Yuni Hilawati. Kalau saya nyampein eh, basic-basicnya aja yang ini Bu Ika ya. Jelas ya Bu Ika ya? Baik, jelas. Terima kasih Pak Ya, Agam. sama-sama. Oke, ini Bu Ika. Ini saya maaf ya Bapak Ibu mesti nyatet yang bertanya. Jadi nanti Bu MOT nagih ke sayanya. Udah. Oke, Bu Tina silakan. Bu Tina ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Pak Pak Tina, maaf Agam. ya Allah. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Ini saya enaknya manggil Pak siapa ya? Pak Limran. Pak Limban aja ya. Maaf ya Oke, Pak. siap. Saya lihat nama belakangnya tadi. Oke, Pak Limban silakan Ya, pertanyaannya Pak. terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Limran Pak dari Sulawesi Kendari. Oh ya, salam Eh, kenal. Wah, Sulawesi jauh Kebetulan, Pak. iya jauh beda sejam Pak waktunya. Ya, Baik Pak silakan. Agam, mohon maaf nih, Hmm. saya kan masuk dari jalur pelatihan ini jalur mandiri. Oh ya, Nah, baik. Jadi ada beberapa pertanyaan yang terkait itu. Yang pertama, tadi Mas Agam menjelaskan tentang ruang lingkup. betul. Bisa jadi satu pelaku usaha atau perusahaan atau unit itu memiliki usaha dengan ruang lingkup yang berbeda sehingga sertifikasinya itu dari dua jenis, dua bentuk nanti kan Pak Agam seperti itu. Betul. Jadi, Nah, mm-mm. nah, nah, apakah kami misalnya nanti kalau dinyatakan lulus, ketika mendapatkan kasus seperti ini dihitung sebagai one project atau multi project seperti itu? Itu yang Oke. pertama. Oke. Nah, tadi Mas Agam mencontohkan bahwa ada satu pelaku usaha atau unit tadi yang diaudit ternyata melibatkan dua auditor atau bahkan lebih. Nah, Betul. kondisi-kondisi seperti apa yang mungkin terjadi seperti Oh itu dan bagaimana ya. konsekuensinya? Nah, terus yang ketiga, Mas Agam, terkait dengan status mandiri. Nah, status misalnya kami yang dengan status mandiri kan harus mendaftarkan diri ke salah satu LPA ya, Mas Agamnya seperti itu Betul. ya. Betul, Pak. Mm-mm. Apakah bisa mendaftarkan diri ke status yang lebih besar, misalnya ke Halal Institute atau level yang lainnya untuk Oh jadi ya. auditor? Oke, terima kasih. Oh ya, Assalamualaikum baik warahmatullahi Pak Limran. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti nanti tadi yang ya betul Pak Limran. Jadi memang tergantung ini Pak apa proses bisnis industrinya juga gitu. Bisa bisa aja apa namanya bisa aja satu industri itu bisa bisa sampai mungkin 7 ruang lingkup, 5 ruang lingkup seperti itu. Karena memang menghasilkan bermacam-macam produk seperti itu. Misalkan kalau jasa aja di misal jasa logistik gitu. Oh ternyata ini jasa logistiknya dia jasa gudang, jasa penyimpanan sama jasa distribusi gitu, jasa truk-truk angkut itu ya. Jadi itu juga 2 ruang lingkup yang makanan minuman itu bahkan bisa sampai 5 sampai 7 ruang lingkup seperti itu. Jadi perhitungan proyeknya memang tadi Pak Limbran ya berdasarkan jenis produk atau kategori produknya. Kalau memang jenis produknya 5, ruang lingkup ruang lingkupnya ada 5, berarti ya itu kehitungnya juga jadinya 5 proyek seperti itu Pak. Jadi memang tergantung tadi luaran dari sertifikat halalnya seperti itu. Jelas ya Pak Limran ya, pertanyaan nomor 1 ya. Clear, Mas.
Oke, clear. Terus yang keperluan bisa sampai 2 auditor atau lebih seperti itu. Nah, itu case-nya bagaimana? Ya, contoh case saya yang baru ini aja ya. Misalkan ini ada perusahaan, seperti itu ada perusahaan memproduksi bahan penolong untuk industri makanan minuman. Nah, dia lokasinya nih pisah-pisah nih, misalkan lokasinya pisah-pisah ada di ada di Cikarang, ada di Karawang, ada di Cilegon, ada di Gresik seperti itu. Nah, itu lokasinya udah 3 provinsi yang berbeda ya Pak. Itu Cikarang di Jawa Barat, Cilegon di Banten agak pojok, terus Gresik udah di Jawa Timur sana. Nah, itu kalau misalkan udah sampai beda provinsi gitu, nah itu bisa Pak pakai 2 auditor lebih yang sekiranya auditornya lebih auditor di LPH itu lebih dekat ke lokasi pabriknya seperti itu Pak Limbran. Yang ini clear juga ya Pak Limbran ya. Jadi kalau misalkan yang satu pabriknya ada di Jawa Timur, yang satu ada di mana Jawa Tengah, yang satu misal ada di ini juga ada di Kendari juga pabriknya. Nah itu kan pasti LPH ini ya mengoptimalkan auditor yang lebih dekat dengan pabriknya si klien atau si auditif seperti itu. Yang itu juga clear ya, Pak Limbran ya. Siap, Mas, siap. Oke, ya. Nah itu nanti terkait Mendes juga. Nah terus yang mandiri. Nah untuk yang mandiri itu Pak apa namanya? Kalau kalau aku lihat ya akhir-akhir ini ya, kalau aku lihat akhir-akhir ini beberapa LPH itu memang lagi buka ini Pak, lagi buka lowongan untuk auditor halal yang bahkan yang ini apa namanya, yang lagi dicari itu memang yang di luar Jabodetabek gitu Pak. Jadi, jadi memang ya, auditor yang di luar Jabodetabek itu masih ada lowongan ya di beberapa LPH untuk supaya LPH itu expand. Jadi saya rasa untuk Palimban ya inilah masih ada kesempatan untuk apa habis ini pelatihan lulus pelatihan, lulus uji kompetensi lalu bisa menjadi auditor halal di salah satu LPH. Cuma memang kalau mandiri ini ya Pak apa ya kita ngelamar ke LPH-nya juga mandiri seperti itu. Itu Pak Limbran yang bisa saya jawab ya. Clear ya Pak Limbran ya tiga-tiganya ya. Yes, yes, clear. Oke, Alhamdulillah. Terus tadi urutannya Pak Limbran, Ibu Meliza Anggra ini silakan Bu. Yang mau Iya, bertanya lewat chat juga boleh ya Bapak Ibu ya kalau malu-malu ngomong. Ya Bu Meliza silakan. iya Bapak izin ya ini terkait studi kasus misalnya kita sebagai auditor di suatu resto gitu ya. Nah di resto itu misalnya sudah memiliki sertifikasi halal yang sedang kita sertifikasi. Namun sebenarnya di luar sana itu tuh ada sebuah outlet yang juga menjual produk dari resto tersebut. Tapi dari si pelaku usahanya ini mengklaim bahwa itu bukan outlet dari kita, tapi itu merupakan seperti kayak franchise atau dia mengambil dari kita seperti reseller gitu, Pak. Itu sekiranya apakah outlet tersebut perlu disertifikasi juga dari si pelaku usahanya atau bagaimana, Pak? Mohon informasinya. Oh ya, outletnya ya tadi ya Bu Meliza ya. Kalau outletnya harus disertifikasi ya jelas ya karena tadi masuk ke apa kalau ininya makan masuk ke produknya makanan minuman, produk yang memang wajib sertifikasi halal ya tetap dikenakan wajib sertifikasi halal. Cuma tadi apa namanya untuk apa untuk masuk ke franchise ataupun ininya. Nah, kalau franchise suatu restoran, nah itu semua cabang-cabang franchise-nya juga wajib disertifikasi halal dalam satu nama perusahaan yang memang ini ya memberikan franchise-nya itu. Cuma kalau memang tadi ada outletnya itu di luar apa? Di luar dari pelaku usaha yang disebutkan awal ya dia tetap harus apa mendaftarkan sertifikasi halal hanya saja dengan nama perusahaannya dia sendiri. Seperti itu Bu Meliza ya. Ha-ha.
Oke, terima Clear ya kasih Bu. Kak. Ya jadi semua outlet ya sama kan kayak ini ya, KFC, McD, nah itu semua outletnya se-Indonesia wajib di sertifikasi halal seperti itu. Semua outlet franchise-nya ininya wajib di sertifikasi halal. Makanya kan nanti waktu audit awal-awal ya pre-audit Bapak Ibu mesti ngecek kok di pendaftaran dia ngakunya satu outlet tapi kok di websitenya kok outletnya ada di mana-mana. Nah itu boleh bisa dipastikan ya saat Bapak Ibu melakukan audit tahap satu. Salah satunya itu ngecek kepastian dia jumlah outlet, jumlah pabriknya berapa yang melalui website si perusahaannya atau melalui sosmednya si eh, pelaku usaha itu juga karena kan itu ya kadang pelaku usaha suka nutup-nutupin seperti itu. Ini kok didaftarkan, yang ini enggak. Kenapa? Nah, itu harus dipastikan. Oke, Bu Melisa sudah. Terus tadi, oke, iya saya, oke, Bu Nurul ya izin jawab yang chat dulu ya Bapak Ibu ya. Apabila waktu audit terbatas di tahap persiapan biasanya bagaimana cara memastikan semua titik penting tetap tercover ya berarti memang apa namanya waktu untuk audit terbatas ya berarti memang kita harus clear di apa di pre-audit atau di audit tahap satunya supaya saat audit visitasi yang audit tahap dua nah itu bisa waktunya efektif seperti itu Bu Nurul ya. Jadi kita maksimalkan di pre-audit di audit tahap satunya apa-apa saja yang harus diperbaiki oleh pelaku usaha lalu sehingga di audit tahap 2 kita hanya menindaklanjuti aja dari temuan-temuan yang ada di audit tahap satu sehingga waktu audit visitasi yang audit tahap 2 itu bisa jalan efektif namun tetap fokus pada tadi titik kritis halalnya baik dari aspek bahan, proses maupun fasilitas. Iya, Pak Il, ini Bu Ilman. Ya, ya. Oh, alah, maaf ini. Bimbingan saya ya izin bertanya ya Pak penyusunan apakah terdapat meeting terlebih dahulu dengan pelaku usaha untuk dapat menyesuaikan jadwal yang ada. Sebenarnya meeting terlebih dahulu nggak usah ya cukup email aja kadang karena memang ya rencana audit bisa berubah ya Bapak Ibu ya tergantung ketersediaan personil yang terkait titik kritis halal itu nah itu cukup email saja ya seperti itu apa komunikasi by email sekiranya ada jadwal yang berubah atau ini ya ketersediaan personilnya seperti itu ya Mbak Ilman ya clear. Oke. Oh ya lanjut lagi ke yang ini ya resen ya Bu Nur Faiza silakan. Melisa. Kok mendem Bu suaranya? Halo halo Bu Nur Faiza halo halo kok mendem suaranya? Sudah terdengar? Oh ya, sudah clear. Oke, Nih, sudah jelas Bu. Silakan. mungkin ini dari pertanyaan saya. Yang pertama nyambung sama pertanyaan tadi, Bapak. Untuk yang pendaftaran lebih dari satu outlet itu, kalau sudah disertifikasi, kalau misalnya kita mau ada, kalau dari usahanya itu ada penambahan outlet, berarti harus ada sertifikasi sendiri begitu, Pak, nggih? Oh ya, kalau ada penambahan outletnya setelah sertifikat halal yang pertama ya berarti anu Bu Nur Faizah ya. Nggih. Oh iya, berarti kalau penambahan outlet setelah apa sertifikat halal pertama berarti nanti masuknya ke registrasi atau pendaftaran pengembangan seperti itu, Bu Nur Faizah. Oh, iya. Pendaftaran pengembangan, terus biasanya kalau pengembangan itu ya ini apa auditornya biasanya ya auditornya biasanya yang ngaudit pertama kali ke outlet yang awal-awalnya itu biasanya tapi kalaupun sama auditor yang baru juga nggak masalah sih seperti itu hanya saja masuk apa ke jenis registrasinya kan tadi kan di rencana audit ada tuh jenis registrasi baru pengembangan nah kalau yang ditanyakan Bu Nur Faizah masuknya ke pengembangan karena Oke. dia nambah outlet Terus setelah kemudian, sertifikat halal yang pertama. oh ya. Untuk dari auditor tersendiri, apakah memang kita diberi tanggung jawab juga untuk mengevaluasi hasil dari usaha tersebut?
secara berkelanjutan, misalnya tadi seperti penambahan outlet, kemudian ada mungkin ada komposisi bahan. Nah, yang ternyata dari usaha tersebut tidak melaporkan gitu. Jadi dari kita itu apakah memiliki tanggung jawab untuk mengontrol hal tersebut begitu, Bapak? Oh ya, Kemudian, verifikasi. mm-mm, apa boleh nambah pertanyaan selanjutnya nggih? Ya gini aku jawab dulu ya. Oh, Ya boleh, boleh. Baik. untuk memverifikasi ada perubahan bahan, kemudian ya tadi ya ada memverifikasi ada perubahan bahan. Nah itu tetap menjadi tugasnya auditor tadi ya Bu Mm. Nurfaisa ya saat sertifikasi pengembangannya itu tetap ya tanggung jawabnya auditor yang melakukan pemeriksaan sertifikasi pengembangan ya apa bahannya yang diubah, mungkin ada produk barunya seperti apa, SOP R&D R&D outlet barunya seperti apa. Nah, itu juga perlu dicek. Kalau ada update-updatean SOP juga perlu kita cek. Oke, berarti kita masih tetap mengevaluasi begitu, Bapak. Betul, betul. Mengevaluasi hanya terkait yang ruang lingkup produk baru atau outlet barunya aja. Kalau yang apa, nggak sedetail kita kayak audit pertama kali gitu, Bu Nurfaizah. Oh iya, baik. Boleh lanjut di Ya pertanyaan lanjut, selanjutnya. ya boleh. Baik. Untuk tadi identifikasi produk, misalnya ada bahan tambahan pangan, itu kan memang banyak titik kritisnya. Oh Nah, misalnya ya. dari bahan turunan yang dari hewan itu, Pak, apakah setiap bahan yang belum memiliki sertifikasi itu akan dilakukan sampling untuk dites laboratorium atau hanya di produk akhirnya saja? Kemudian misalnya dari bahan yang paling umum banyak eh, kontroversi misalnya dari gelatin yang dari turunan turunan babi ataupun turunan sapi kan kita harus ada tes untuk PCR. Nah, misalnya itu kalau hasil tes PCR-nya itu tidak terdeteksi karena misalnya kontaminannya terlalu kecil, nah itu seperti apa penanganannya Oke, gitu. oke. Iya, Bu Nurfaiza, terima kasih banyak pertanyaannya. Nah, untuk kalau yang gelatin ini ya, apa namanya? Kalau yang gelatin ini, nah berarti yang di sampling adalah bahan gelatinnya dan juga produk akhirnya. Kalau mengacu ke fatwa ini ya, Bu Nur Faiza ya, fatwa MUI 80 tahun 2022. Berarti kalau misal ambil contoh bahan tambahannya gelatin ya, bahan tambahan, iya. Produk menggunakan gelatin sebagai bahan tambahan. Nah, ini berarti dia yang disampling bahan baku dan produk akhirnya. Dia bisa pakai PCR ataupun dengan LC-MS ya untuk melihat pola peptidanya ini. Nah, misalkan kalau apa itu ya kalau di alat lab itu tadi ya limit of detection atau LOD sama LOK-nya terlalu kecil seperti itu. Nah, itu makanya itu Bu Nurfaiza ya pengujiannya harus di lab lab yang melakukan PCR-nya sudah harus ISO 170 25 seperti itu sehingga ya tadi pengujiannya apa namanya dengan batas deteksi sekian sekian. Nah, itu dengan kontaminan yang kecil sekali itu tetap bisa terdeteksi seperti itu ya Bu Nur Isah ya yang sementara bisa aku jawab nanti untuk detailnya uji lab dan ininya nanti ke Bu Yudi Lawati ya di hari Rabu atau enggak hari Kamis gitu yang detailnya soalnya si ibunya kepala lab berhubung saya kalau lab ini nggak bisa detail banget seperti itu. Cuma kalau apa yang disampling, ini yang disampling ya ini yang bisa saya jawab seperti itu Bu Isah. Ya, seperti itu ya Bu yang bisa saya jawab ya. Nanti kalau untuk detailnya ke Bu Yuni Hilawati dari UB seperti itu. Terus sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini Mbak Ilman sudah, Bu Nurul sudah, Mbak. Penyusunan rencana audit. Oh ya, ini meeting sudah. Ibu Ibu Permais. Saya manggilnya Ibu Dewi aja ya. Ibu Dewi izin
Apa ini pertanyaannya? Langkah awal harus dilakukan perusahaan dalam memastikan semua bahan baku memiliki satu saran jelas sebelum masuk proses produksi. Nah, kalau ini sebenarnya kalau ini tugasnya penyelia ya, Bu Dewi ya. Langkah awal harus dipastikan semua bahan baku memiliki satu hal yang jelas ya tadi apa penyelia halalnya berkoordinasi dengan QC ya QC-nya melakukan pemeriksaan kedatangan bahannya tadi sudah sesuai ininya apa dokumen pendukung halalnya, nama bahannya sesuai, nama produsennya sesuai, negara produsennya sesuai, seperti itu. Berkoordinasi juga penyelia halalnya dengan bagian purchasing perusahaan, bagian pembelian di perusahaan. Ya, bagian pembelian purchasing di perusahaan melakukan pembelian bahannya sesuai dengan yang tertulis di daftar bahan halal seperti itu. Tidak membeli bahan di luar daftar bahan halal. Produksi juga memastikan bahan-bahan yang digunakan untuk produksi sesuai dengan daftar bahan halal dan SOP produksi halal. Nah, itu ya Bu Dewi Anggra ini ya untuk ininya jawabannya kalau untuk memastikan perusahaan bahan baku itu sebelum masuk produksi dia terjamin kehalalannya ya tadi SOP purchasing sama SOP SOP pembelian bahan dan SOP penerimaan bahan datang itu harus terintegrasi dengan kriteria sistem jaminan produk halal. PO, apakah ada batas maksimum jumlah PO yang diaudit dalam sehari dan per minggunya agar auditor bisa memaksimalkan kegiatan audit, PO yang diaudit dalam sehari per minggunya, nah itu Bu Siti ada ya di ini. Nanti Bu Siti dicek di itu ya revisi Kepkaban 141 di itunya BPJPH. Nah jadi di situ ada ininya sekian Mendes auditor bisa audit berapa produk, sekian Mendes bisa audit berapa produk seperti itu. Nah, itu bisa Bu Siti lihat di bagian regulasi website BPJPH Kepkaban 141 di revisi 3 ya antara di revisi 3 sama di revisi 4. Nah, itu ada ininya. Strategi ketertelusuran rantai pasok panjang, mengingat waktu audit terbatas, nah, bahan kritis. Nah, itu strategi rantai pasok dan ketertelusuran yang memang kita cek di surat jalan, bukti pembeliannya, catatan produksi, di stok opnamnya, seperti itu ya Bu Alifi ya, yang bisa saya bantu. Tadi sudah ya Bu Reni Novia silakan Bu. Oke, baik Pak, suara saya kedengaran? Iya, jelas. Oke, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Reni Novia dari Medan. Oh Izin Pak, ya. ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan ketika kita melakukan auditor di satu pelaku usaha, itu ada rentang waktunya nggak Pak? Misalnya, oh auditnya itu harus sehari atau auditnya harus 3 hari gitu. Jadi untuk berapa lama jangka waktu auditnya itu, ya berapa lama jangka waktu auditnya? Terus pertanyaan keduanya, jika misalnya tadi kan ada outletnya misalnya 10, terus ada tim auditornya mungkin ada 3 gitu. Nah, itu ada deadline-nya juga nggak waktunya berapa lama dia harus menyelesaikan audit auditor si 10 outlet tersebut gitu. Oke, Lalu iya. selanjutnya, satu lagi ya Pak ya, izin Pak. Hmm. Untuk outlet itu ada kriterianya nggak Pak yang harus kita audit? Semisalkan mungkin ada outletnya itu yang di outlet tersebut ada kegiatan produksinya gitu. Ada juga mungkin outletnya yang hanya dia fungsinya itu untuk menjual produknya aja gitu. Apakah yang outletnya untuk menjual produk itu tetap kita audit juga? Gitu Pak. Sekian Oke, mungkin pertanyaan saya. iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, ini jawab yang pertama dulu ya, Bu Eni ya. Oke. Ya tadi apa? Sekian apa? Sekian outlet itu waktunya berapa lama, ininya berapa lama, auditnya. Nah, itu ada di tadi sama jawabannya ya di revisi Kepkaban 141 seperti itu ya. Jadi
Bapak Ibu klik di regulasi. Nah, ini dicari keputusan kepala badan yang revisi 141 ya, Bapak Ibu ya. Ini perubahan keempat, cuma setahu saya itu ada di apa? Perubahan ke ini ya. Ini kalau Kepkaban agak banyak, jadi kalau tadi terkait mentis audit, nah ini ada di Kepkaban 141, tapi di revisi 3 ya Bapak Ibu ya. Kalau di revisi 4 itu nggak ada Kepkaban. Ya, ini perubahan ketiga Kepkaban 141. Iya. Iya, jadi segala tindakan auditor itu dasarnya ya ini ya Bapak Ibu ya, dasarnya regulasi ya Bapak Ibu ya, ya Kepkaban, keputusan Menteri Agama, PP dan sebagainya. Nih, mana sih yang iya. Nah, ini ya Bu Reni ya contohnya 0 sampai 50 produk masih di satu pabrik, berarti kalau Mendesnya 2 berarti 2 orang auditor 1 hari atau 1 orang auditor 2 hari. Tapi ya ini untuk ininya ya, kalau regulasi secara Mendesnya hanya saja, memang untuk real auditnya itu kita tetap kesepakatan juga dengan pelaku usahanya bagaimana. Tapi kalau nanti ditanya asesor kompetensi untuk menentukan waktu audit bagaimana, ya dijawabnya ini revisi Kepkaban 141, revisi ketiga di Kepkaban ini. Lalu tadi di pertanyaan kedua berapa hari kerja ininya. Nah, kalau ini apa? Kalau sekarang 15 di LPH itu ya maksimal 15 hari kerja sudah harus selesai. 15 hari kerja ya Bu Reni ya, bukan 15 hari kalender. Kalau 15 hari kalender nanti nggak ada yang mau jadi auditor nanti. 15 hari kerja harus sudah selesai oleh auditor. Kalau nanti melebihi tadi yang ini ya 15 hari kerja itu nanti otomatis ketarik ke ini Komisi Fatwa Produk Halal gitu. Jadi nggak bisa fatwa di MUI, fatwanya di Komisi Fatwa Produk Halal kalau melebihi yang tadi 15 hari kerja auditnya itu. Lalu yang ketiga, syaratnya outlet yang diaudit kalau memang outletnya itu tadi ada proses produk halal, ya proses produk halal kan tadi dari pengadaan, produksi, kemudian apa, penyajian sama sampai penjualan, ya berarti karena tadi ada ini ya, ada klausul penjualan ya di ininya, di regulasi halalnya, sehingga tadi outlet yang baik untuk produksi, untuk ngejual, nah itu juga harus diaudit seperti itu kan. Untuk realnya di lapangan juga biasanya outlet untuk produksi dan jual kan jadi satu ya Bu Reni ya, kalau sepengalaman saya audit, jadi ya itu tetap harus diaudit seperti itu. Clear ya Bu Reni ya? Clear, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, kalau saya tuh the point aja ya Bapak Ibu, jawabnya berdasarkan yang memang sudah pernah saya kerjakan saja. Terus tadi ya Bu Alifi, Bu Friska, bagaimana jika perusahaan kita audit tidak transparan dan memberikan data? Kalau tidak transparan nanti ditulis aja di berita acaranya Bu Friska ya. Jadi perusahaan tidak transparan sehingga ya apa ya kesimpulan auditnya ya nggak bisa kita rekomendasikan untuk lanjut proses selanjutnya. Jadi ya apa bisa kita tulis di berita acara tadi Bu Siti. Oh, yang di Bu Siti Bu Awana ini Bu Siti Mariatul. Oke, ya maaf ya Bapak Ibu ya, ini yang namanya Bu Siti banyak ya. Bagaimana koordinasi yang efektif antara ini ya, koordinasinya ya tadi ya Bu Siti ya, by email LPH. Kalau di LPH sebelah, nah itu ada sistemnya Serol seperti itu. Nah itu memang kalau komunikasi efektif itu sebenarnya learning by doing Bu Siti ya, learning by doing, cuma biasanya ya by email LPH dengan emailnya penyelia, atau kadang ya penyelianya juga ngejapri langsung ke auditornya seperti itu. Cuma kalau
audit halal ini ya penilaiannya bisa japri langsung auditor, cuma kalau auditor BPOM nggak bisa dijapri langsung seperti itu. Jadi ya itu ya yang bisa saya ini. Pak Wahyu, untuk ruang lingkup, apakah semua fasilitas pabrik produk yang diajukan halal termasuk ruang lingkup? Iya, apa namanya? Sebenarnya menjawab ruang lingkup itu based on jenis produk aja ya Pak Wahyu ya. Jadi kalau nanti Pak Wahyu uji kompetensi, jawabnya ruang lingkup itu fokus ke jenis produk aja. Ditanya fasilitas yang dikunjungi, pabriknya, nah itu cukup di apa terkait memang apa namanya fasilitas yang memang harus dikunjungi karena terkait dengan titik kritis halalnya itu, outlet-outletnya, pabriknya, seperti itu. Jadi ruang lingkup itu fokusnya ke kategori produk atau kategori jasanya aja ya Pak Wahyu ya, sesuai KMA 944 atau KMA 748. Oh ya Pak Libran, monggo sholat zuhur. Setelah audit berapa lama dokumen simpan? Dokumen simpan lebih lama. Dokumen apa? Kok bocor ya? Berapa lama dokumen dipindah apakah ada misalnya di sekian hari. Nah itu tergantung ini ya Pak Amin ya, tergantung SOP traceability-nya seperti itu. Berapa lama dokumen disimpan, berapa lama dokumennya harus dimusnahkan seperti itu. Nah itu tergantung SOP traceability dokumennya atau SOP traceability dari dokumen kontrolnya seperti itu. Oke, yang di chat udah saya jawab semua ya. Ya, lalu yang di chat, oh ya Pak Harmoko silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Iya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. saya Harmo Saputra Pak. Oh ya, Izin bertanya. Jadi, ya izin menjawab juga. ya siap Pak. Jadi apabila gini Pak, kita misalkan audit ke luar negeri ya, terus di situ Amin. terus terjadi apa perbedaan ambang batas ya pemakaian misalkan dari pemakaian BTP. Nah, jadi kita acuannya kemana Pak ya? Milih ke Oh ya. misalkan lembaga luar atau lembaga yang punya kita sendiri di dalam negeri Pak? Oh ya, oke deh. Terima Ya, kasih. kalau ada terkait tadi ya ambang batas BTP atau apa, jadi karena dia mau ekspor ke kita ya Pak Harmoko ya, jadi kita ngikutinya BPOM seperti itu. Iya, jadi kita ngikutinya BPOM kalau dia mau ekspornya ke Indonesia, ikutnya ini ambang batas BTP dari regulasinya BPOM, menyesuaikan BPOM. Tapi memang IR ini ya suka banyak produk kita ditolak-tolakin ya kalau keluar ya. Tapi kalau yang dari luar mau ke sini ikutnya tetap ke BPOM. Jadi kalau kita mau ekspor kita malah ngikutin Oh, mereka kalau gitu Pak. kalau ekspor Ah, kita ngikutinnya itu Pak apa otoritas lembaga halal luarnya, lembaga halal luar, lembaga apa food safety luarnya kalau yang ambang batas oh, BTP-nya ya, kalau dari kita mau ke luar, nah itu mm. ikuti apa otoritas food Ya safety-nya kodek yang itu di Pak ya. ya betul ngikuti kodek atau ngikuti misal mau ekspor ke Amerika ya ikutnya ya apa ya kayak BPOM-nya Amerika gitu lupa Iya, namanya. iya apa Jeva Ya, atau ya, kodek gitu ya. betul. Kalau ke Eropa ngikuti yang EFSA itu seperti itu. Oh iya, oke siap. Jadi itu Terima Pak. kasih Pak. Clear ya Pak? Oke Pak. Ya Mau siap, makasih. clear. Ini yang di chatnya. Terus Pak Sofik Sampurno. Silahkan Pak. Pak Sofik Sampurno, halo Pak. Ini resen apa kepencet resennya Pak? Pak Sofik Sampurno, ya wes, saya izin ke yang lain dulu ya Pak. Ke Pak Taufikur Rahman boleh? Halo Pak, Oh mau Pak Pak, Taufik tadi ya, oke. Siapa dulu, Pak? Ya Pak Taufik dulu deh. Saya dulu. ya tadi Ya. jaringannya. Oh ya nggak apa-apa Pak Eh, Taufik mohon silakan. Pak Agam, Terima kasih, Pak. ini Ini sebenarnya Pak Taufik saya apa Pak Sofik dulu? Taufik dulu Pak, sorry. Ya, oke. Tadi Terima izin Pak David. Oh,
Pak Agam, sebenarnya pertanyaan saya hampir sama dengan Bu Reni tadi terkait masalah efisiensi waktu karena melihat tadi contoh jadwal schedule plan audit kegiatan auditasi yang jenengan paparkan tadi baik yang luar negeri maupun yang lokal ya itu kan padat. Nah, Betul. yang ingin kami tanyakan gini Pak Agam, misalnya ini kita mengaudit di luar kota misalnya ya, jangan di luar negeri lah, di luar Oh kota. ya, luar kota Sudah ya. kita sepakati ya di luar kota sudah kita sepakati sudah itu kita share ya plan jadwalnya itu kita share ke PU-nya dulu. Betul, betul. Kita share Nah, share rencana auditnya dulu sebelum kita berangkat malah. sudah kita share, sudah kita sepakati ternyata waktu hari H pelaksanaan ada suatu kendala yang mengakibatkan plan schedule itu tidak selesai 100% misalnya, sehingga harus menambah hari. Nah, itu bagaimana Pak konsekuensinya? Apakah kita kita yang mengambil atau bagaimana kita menawarkan ke PU atau bagaimana? Oke, Mungkin seperti itu iya. Pak. Oke, kalau nanti saat hari H apa ada yang ada ketambahan waktu atau apa ya berarti itu dulu ya Pak ditulis dulu ya di berita acara ya ada apa ketambahan waktu dan lainnya nanti dikoordinasikan dengan bagian auditing atau bagian manajemen mutunya ya yang ada di LPH untuk penambahan waktu sehingga nanti dari admin LPH-nya akan memberitahukan ke pelaku usahanya seperti itu atau memang saat closing sudah diberitahukan ini ada yang perlu waktu tambahan sehingga apa perlu disepakati antara kedua belah pihak seperti itu sih Pak yang penting nulis di berita acaranya itu ya Pak Sofik ya kalau misal ada yang belum sempat waktunya terperiksa dan sebagainya nah itu ditulis di berita acara nanti koordinasi internal LPH nanti LPH-nya yang komunikasi juga ke PU-nya seperti itu. Pokoknya Pak Sofik tugasnya cukup tadi memverifikasi penerapan SJPH-nya aja. Oh, berarti ketika ada kejadian seperti itu bisa seketika itu diputuskan tapi dengan cara koordinasi dengan lembaga Pak ya. Betul, sama nulis Misalnya di berita kan acaranya itu ya ya karena Pak. ya, Mm-mm. karena jaraknya kan tadi luar kota Pak. Ketika Betul, jeda waktu betul. harus kembali dulu terus balik lagi kan juga kasihan PU-nya juga. Betul, betul, betul. Tetap harus dikoordinasikan sama nanti ya apa namanya harus ini tadi nulis di berita acara itu untuk dasar penambahan waktu auditnya itu. Nah, tapi kalau bisa sih sebenarnya kalau idealnya langsung selesai gitu ya Pak. Cuma ya tadi proseduralnya seperti itu. Terus berita acara, nanti pihak LPH-nya yang koordinasi dengan PU, terus nanti bisa dijadwalkan lagi atau gimana, nah seperti itu. Tapi nanti tergantung nanti SOP LPH-nya Pak Sofik juga ya, seperti itu. Kadang operasional sebenarnya sama, operasional audit sama, cuma kan kadang SOP LPH bisa beda-beda ya Pak. Clear ya Pak Terima Sofik kasih ya? Pak. Iya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih. Pak Taufikur Rohman boleh Pak? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Suara saya sudah silakan. terdengar, Pak. Oh, jelas banget. Oh, jelas banget. Terima kasih, Pak. Begini, Pak, mau tanya terkait dengan form audit yang tadi Bapak contohkan, itu Oh berlaku ya. untuk semua PU atau pelaku usaha atau cuma sebagian, Pak? Maksudnya Oh sebagian ya. gini, untuk UMKM yang skala kecil, untuk PU Mm-mm. yang besar, atau untuk yang SPPG, apakah sama atau tidak gitu? Oh iya, iya. Oke, terima kasih, Pak. Oh iya, kalau pemerencana audit sama semua, Pak. Kalau pemerencana audit sama semua, hanya saja memang ini ya, cuma kadang mungkin beda waktu pelaksanaannya aja. Misal tadi kan kalau RPH biasanya kok nyembelih kan malam-malam ya, Pak. Jam 10, jam 11, seperti itu. Nah, mungkin cuma beda waktu pelaksanaan auditnya saja. Kalau secara form semua sama ya Pak, karena kan memverifikasi tadi penerapan 5 kriteria SJPH-nya itu sumber daya auditnya apa sama. Kalau untuk rencana audit kurang lebih sama Pak. Kalaupun beda paling cuma beda checklist audit aja paling Pak, beda-beda dikit di
checklist auditnya aja. Cuma kalau form rencana audit umumnya sama untuk semua ruang lingkup seperti itu, Pak Taufik. Oke, clear ya Pak Kemudian Taufik ya? Oh, ada masih lagi ada Pak, mau lagi. tanya terkait dengan tugas yang di-share itu dikumpulkan kapan itu Pak? Oh ya, oh ya. Kalau kalau rencana audit karena simpel ya Pak. Rencana audit kan karena simpel ya. Rencana audit nanti dikumpulkannya malam ini. Cuma nanti jadi hari ini ada jadi hari ini ada dua tugas ya Bapak Ibu ya, membuat rencana audit, sumber daya audit. Nah itu karena formnya hanya satu lembaran ya, jadi itu sehari aja apa malam ini di-upload. Nanti ada tugas satu lagi itu pre-audit. Pre-audit nanti yang sesi siang. Nah, itu dikumpulinnya besok sebelum sesi saya seperti itu. Itu sih Pak tugasnya yang hari ini ya. Ini kok nggak banyak kok jadi apa bisa dicicil sama nanti dipandu sama fasilitator pendampingnya yang sudah ditunjuk seperti itu. Jadi Pak Taufik nggak usah khawatir. Oke, clear ya Pak Taufik ya? Ya Pak, terima kasih. Oke ya sama-sama. Ya jadi Bapak Ibu ada fasilitator pendampingnya tapi itu ya membantu membimbing seperti itu bukan fasilitatornya yang ngerjakan tugas Bapak Ibu. Oke Bu Gita silakan. Belaswan sebelum saya menjelaskan tugasnya. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Yang mau saya tanyakan lebih ke praktek auditnya sih Pak. Kalau misal pas kita audit gitu Pak, ada temuan yang mayor gitu. Misal kalau misalnya minor kan masih bisa ada corrective action, preventive action. Kalau misal temuannya tuh mayor, misal ada kandungan babi atau ternyata kayak kasus kemarin itu ayam gorengnya ternyata menggunakan minyak gorengnya pakai minyak babi gitu Pak. Itu tindakan yang dilakukan auditor itu seperti apa? Karena kan kalau misalnya BPOM itu kan beda lagi ya, bisa langsung apa namanya disegel gitu. Nah, kalau untuk kasus yang halal ini ada temuan mayor itu seperti apa? Terus Oh, kemudian menyambung pertanyaan Palimberan juga Pak, karena kan saya juga dari jalur mandiri ya. Nah, untuk pengalaman pertama audit ini nih Pak, biasanya ya kendala yang ditemukan pada saat audit itu seperti apa sih Pak? Dan ada tips nggak untuk kita supaya tidak salah langkah atau bisa melakukan audit dengan baik Pak? Untuk yang mandiri-mandiri ini yang pertama kali melakukan audit gitu Pak. Terus kemudian jika oke. ada kendala atau ada pelaku usaha yang ibarat kata tidak kooperatif atau ngeyel gitu, itu gimana Pak? Cara menanggapinya seperti itu. Terima kasih Oke, Pak. iya sama-sama. Oke, terus tadi oke yang ini ya nanggepin pelaku usaha ngeyel dulu ya, pelaku usaha ngeyel, tips-tips ininya ya apa untuk pemula. Yang pertama tips-tipsnya untuk pemula yang pertama tadi ya regulasi dibaca terus seperti itu regulasi dibaca terus sehingga ya apa pada saat kita melakukan pekerjaan audit kita tetap mengacu ke dasar-dasar regulasinya itu ya Kecaban 20 terus ya terkait jenis produk terkait bahan positif list KMA 1360 terkait apa Kecaban yang tadi terkait penerapan SCPH nah itu baca-baca regulasi, kemudian apa namanya eh, konsul juga rajin-rajin konsul juga dengan bagian manajer operasionalnya sama manajer bagian quality controlnya di bagian LPH seperti itu ya memang ini siapa kalau yang pemula itu memang harus banyak learning by doing-nya seperti itu. Learning by doing, jadi nanti seiring waktu juga udah apa namanya terbiasa seperti itu. Lalu kalau ada kendala-kendala, intinya kalau ada kendala-kendala apapun ya kendala-kendala kita komunikasikan juga dengan tim internal yang ada di LPH. Kendalanya apa, ininya apa tetap harus apa komunikasikan segala kendala itu ke tim internal LPH-nya baik tadi ya bagian ke bagian auditing bagian apa
operasionalnya juga kendalanya apa sehingga nanti bisa diarahkan oleh bagian tersebut ke ini ya, bagian ke Bu Kitanya juga. Oke, nah itu ya kalau apa, kalau auditingnya ngeyel atau apa, yang penting selama Bu Gitanya tadi ya memegang regulasinya itu bisa menunjukkan kriteria dan klausul-klausulnya, nah itu ini kok apa namanya nanti si perusahaannya juga akhirnya lulus sendiri juga karena kan kita punya pegangan regulasinya ya seperti itu. Terus tadi kalau ada temuan mayor, kalau di halal itu actually ini ya untuk dari segi regulasinya juga ini tidak ada kategori temuan mayor, minor, observasi. Nah itu nggak ada, hanya temuan sesuai dan tidak sesuai saja. Karena memang tidak ada ininya ya dari apa dari regulasinya juga tidak ada ininya sehingga ya tadi hanya temuannya sesuai dan tidak sesuai. Cuma tadi yang kayak tadi ada minyak gorengnya dari babi dan apa. Nah, kita auditor hanya mencatat ketidaksesuaiannya ya Bu Gita ya, mencatat ketidaksesuaiannya di apa laporan hasil auditnya seperti itu atau di form capanya ya kita mencatat ketidaksesuaiannya di laporan ketidaksesuaian di NCR reportnya, kemudian apa namanya catat ketidaksesuaiannya tadi. Kemudian ya tadi kita tinggal apa memverifikasi memverifikasi tindakan perbaikannya karena kan yang tadi bisa menyegel memberhentikan suatu usaha gitu kan ini ya regulator ya karena kan kita auditor itu hanya tadi mencatat temuannya dan memverifikasi kalau memang dia sudah memberikan tindakan perbaikan dari temuan yang tadi apa namanya misalkan melakukan pencucian tathir syar'i untuk najis beratnya divideokan di ini, nah itu tugas auditor seperti itu, tidak sampai ini ya tidak sampai menyegel atau nyetop usaha ya karena yang apa yang membekukan itu terus nyetop usaha, nah itu memang dari pihak regulator. Kalau kita auditor hanya mencatat saja dan memverifikasi tindakan perbaikan dari temuannya tadi. Cuma kalau temuannya major kayak tadi, apa major kayak tadi atau kayak saya dulu dia pakai ini apa namanya menggunakan bahan Homer seperti itu ya biasanya kita audit ulang sih kalau ketemu temuan major yang seperti itu. Nah, itu Bu Gita yang bisa saya ini ya, yang bisa saya share. Jadi Makasih, kita Pak. memang apa kita auditor mengamati, mencatat dan memverifikasi tadi corrective actionnya dari si pelaku usaha kalau memang sih ya pelaku usahanya mensubmit tindakan perbaikannya dan memang tindakan perbaikannya sudah apa diimplementasikan secara konsisten. Oh ya yang di chat masih ada ya Bapak Ibu ya. Kalau kalau di sesi saya memang harus ini apa? Memang harus aktif bertanya. Apa saja prioritas utama diverifikasi saat persiapan pemeriksaan agar auditor tidak kecolongan. Nah, ini apa namanya? Ya, Bu Amelia ya, yang persiapan pemeriksaan tadi, terutamanya tadi ya di ruang lingkup ya, ruang lingkupnya harus dipastikan benar-benar. Takutnya apa namanya produknya segitu, tapi apa namanya seharusnya mungkin seharus ya ini saya juga ini ya karena pengalaman di Kadalin juga ya. Ruang lingkupnya itu seharusnya 4 jenis produk seperti itu. Ruang lingkupnya seharusnya 4 jenis produk, hanya saja si penyelia atau apa pelaku usahanya itu hanya mendaftarkannya untuk satu ruang lingkup atau satu kategori produk. Nah, itu yang perlu kita pastikan ya, pastikan ruang lingkup produknya memang sesuai dengan yang didaftarkan. Kalau dia harus ada di ruang lingkup atau kategori produk yang berbeda, sehingga harus apa menyarankan si pelaku usaha itu membuat ajuan baru lagi di sistem si halalnya, menambahkan jenis produknya seperti itu. Nah, itu ya Bu Amelia ya yang apa namanya yang tidak kecolongan itu satu
jenis produk, sama kita seiring waktu ya tadi apa penyegaran terkait pengetahuan bahan-bahan untuk proses produksi sehingga apa tidak ada bahan kritis yang miss dari pemeriksaan kita. Nah, itu. Bu Ainun, ya Bu Ainun ini terakhir ya, rencana audit tersebut dalam pelaksanaan akan disusun perorangan oleh auditor atau dalam tim auditor. Ya, kalau auditnya tim, ini karena saya keseringannya audit sendiri ya, jadi rencana audit itu saya buatnya sendiri. Jadi kalau memang itu tim yang membuat rencana auditnya tim ya seperti itu ya. Siapa saja yang bisa diganding auditor untuk berkonsultasi koordinasi terkait perencanaan terkait penyelia. Ya, selain penyelia berarti untuk apa komunikasi terkait rencana audit ya bisa dengan perwakilan tim manajemen halalnya dari perusahaan seperti itu bisa berkomunikasi selain dengan karena kan kadang penyelia halal itu kan dari eksternal ya karena penyelia halal itu kadang dari eksternal sehingga kita bisa koordinasi juga dengan perwakilan tim manajemen halal dari pihak perusahaan yang akan diaudit. Iya seperti itu. Oke, ya itu ya Bapak Ibu ya, saya menjawabnya singkat, padat, dan jelas saja karena sisa waktunya saya pakai untuk menjelaskan tugasnya. Ya tugasnya ini ya mudah ya Bapak Ibu ya, tugas satu cukup membuat rencana audit dan sumber daya auditnya. Izin saya share screen dulu. Iya, ini nanti Bapak Ibu saya kasih case study ya, case study-nya yang lagi viral-viral aja ya, SPPG yang mudah aja supaya Bapak Ibu lulus semua seperti itu. Nah, ini form rencana audit ditulis nama lengkap. Ini NIP bukan NIP PNS ya Bapak Ibu ya, nomor induk peserta pelatihan ya ada di sistem halal institutnya masing-masing, nomor HP, fasilitator pendamping siapa, saya, Bu Afin, Bu Aulia, Bu Dewi, atau Pak Aldo, seperti itu. Nah, ini instruksi kerja. Nah, nanti dikasih case study manualnya dapur SPPG ya, Bapak Ibu ya, dikasih eh, ini case study-nya manual dapur dapur SPPG, rencana auditnya. Nah, ini sertifikasinya kita anggap baru, pelaku usahanya siapa, alamatnya di mana, nanti dikasih manual halalnya, tanggal auditnya bebas, tim audit siapa, Bapak Ibu tanda tangan. Ya ceritanya Bapak Ibu lead auditor semua ya. Rincian rencana audit ditulis seperti yang tadi saya contohkan ya Bapak Ibu ya, opening meeting, verifikasi 5 kriteria SJPH, 5 kriteria SJPH-nya apa aja didetilkan, Isoma, closing meeting apa? Nah, ini dijabarkan di sini. Sumber daya auditnya apa aja? Tadi ya, tadi ada surat tugas, ada apa, checklist audit, ya keterangan misal apa, satu bundle atau berapa kalau daftar hadir, keterangan satu lembar atau nah seperti itu ya Bapak Ibu ya contoh. Nah, ini sumber daya auditnya nanti ditulis, dijabarkan. Nah, ini dibuat rencana auditnya. Nah, rencana auditnya dari form ini, dari case study-nya ini, dapur SP. Ini mana nih manual halalnya? Iya, tadi buat rencana audit dan sumber daya audit. Nah, ini kayak study case-nya ini ya, manual halalnya. Ini dapur. SPPG. Nah, tadi kan ada alamat ini copy paste dari sini ya, Bapak Ibu ya. Alamat ini copy paste dari sini. Nanti dilihat sekiranya kalau dapurnya satu, terus bahan-bahannya ini. Nah, ini bahannya ada berapa ini? Oh, bahannya ada 64, menunya ada 46. Nah, itu berarti dibuat satu hari audit aja ya, Bapak Ibu ya, menunya sekian,
bahannya sekian, dibuat 1 hari audit, terus nama tadi. Tapi nanti di nama usahanya jangan ditulisnya kasih Putra Ibat ya Bapak Ibu ya, ini tulis aja contoh SPPG, SPPG, ini ya Bapak Ibu ya SPPG, ini, terus nanti dibuat rencana auditnya seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya share dulu di grup ya Bapak Ibu ya. Audit 3. Pelatihan auditor halal 38. Mana ini grupnya? Kok nggak kelihatan? Oh iya, silahkan dibuka di grupnya ya Bapak Ibu ya. Ya, silahkan Bapak Ibu membuat rencana audit pada file LK1 sesuai dengan, ya, apabila sudah selesai disubmit di tugas 1. Iya. Kan di biasa absen itu ya Bapak Ibu ya, kalau scroll ke bawah nanti ada link upload tugas. Nah, di uploadnya nanti di tugas 1. Nah, sebentar tadi apa? Contoh tadi rencana auditnya saya ini juga, ini bukan kunci jawaban ya Bapak Ibu ya, contoh contoh cara mengisi. Dikerjakan nanti malam ya, boleh ya Bapak Ibu ya, dikerjakan nanti malam, tapi submitnya nanti malam juga ya Bapak Ibu ya. Tapi yang rencana audit, deadline-nya nanti malam ya, dikerjakannya nanti malam juga nggak apa-apa. Diuploadnya di tugas 1 ya Bapak Ibu ya, diuploadnya di tugas 1 Halal Institute. Iya, berarti pelaku usaha, ya, ceritanya yang mau diaudit SPPG ini, Bu Amelia betul. Berarti pelaku usaha yang dia kenal sesuai yang di share SPPG. Bisa nggak pilih tempat yang akan kita OJT? Kalau yang tempat nanti OJT, nanti pas OJT aja ya Bu Amel ya. Tapi kalau Bu Amel mau nyicil rencana auditnya ya silahkan untuk apa? Untuk yang PU yang OJT-nya seperti itu. Cuma untuk yang tugas kelas yang rencana audit ini untuk yang case study-nya dari saya dulu seperti itu. Tapi kalau mau nyicil ya Bu Amel silahkan. Salah. Ya itu ya Bapak Ibu ya, mudah ya tugasnya ya, membuat rencana audit dan melis tadi apa? Sumber daya auditnya yang sekiranya dibutuhkan untuk mengaudit halal SPPG. Ya nanti kalau udah auditor advance nanti Bapak Ibu itu ya auditnya udah bisa produk yang lebih kompleks lagi karena ini apa? Pelatihan auditor awal jadi kita pakai case-case yang sekiranya semuanya paham. Iya, silahkan bisa mulai dikerjakan ya Bapak Ibu ya. Ini saya udah ngasih contohnya di grup seperti itu. Ya, kalau bingung bisa tanya saya atau bisa tanya fasilitator pendampingnya. Iya, bisa dicicil ya Bapak Ibu ya. Ini 11.37 sampai jam 12 untuk membuat rencana audit.
Bu Nurul, untuk tim audit berarti hanya kita sendiri. Iya, kalau audit dapur SPPG bisa sendiri ya, Bu Nurul ya. Ha-ha. Jadi ini ceritanya audit sendiri ya, Bapak Ibu ya. Iya, betul. Kelas, kalau tugas kelas berdasarkan case tadi yang di-share dulu ya, Bu Nur Faiza ya.
Bu Nur Faizah, iya, malah malah harus sama dengan case tadi yang saya kasih ya pengisiannya ya. Berarti kan alamat tadi sesuai yang ada di manualnya, nama pelaku usahanya sesuai yang ada di manualnya. Seperti itu. Mas Agam ini lagi tugas ya Mas Agam ya? Iya, 4 menit Oke, lagi. baik. Ini juga udah mendekati waktu istirahat. Kita ini aja ya Mas Agam ya. Oh ya udah istirahat dulu kalau Bu MOT memang mau istirahat. 3 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Nggak Udah apa-apa nggak ya, apa-apa, Pak. kita Nggak apa-apa langsung istirahat aja. istirahat lebih awal ya. Jadi ini kan juga tugas ya, nanti bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kita break sholat zuhur, makan siang ya Bapak Ibu. Nanti masuk kembali jam 1 ya Mas Agam. Iya betul. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Selamat istirahat siang ya semuanya.